Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Itkesmu Sidrap. Siang ini kita bertemu dalam bincang santai bersama salah seorang dokter spesialis ahli dalam, yaitu Ibu Dr. Nur Hidayah SJSPPD, spesialis penyakit dalam Pinasim. Beliau bertugas di Rumah Sakit Nenek Malomo. Hari ini kita ingin berbincang-bincang santai terkait dengan momentum peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Selamat datang Bu Dokter di podcast Itkesmu. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dok. Hari ini kita ingin mengulas sedikit ya tentang apa sih sebenarnya itu TBC. Ini kan sekarang momentum TBD ya, yang dilaksanakan setiap tanggal 24 Maret 2000 setiap tahunnya ya. Gini Dok, kira-kira apa sih sebenarnya, mungkin dokter bisa memaparkan sedikit tentang TBC itu? Ya baiklah, TBC itu adalah penyakit menular. Dia menular antara satu orang ke orang lain. Dia menularnya lewat udara. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu gampang sekali untuk tertular. Nah, bagaimana seorang tahu itu bahwa itu TB? Jadi ada beberapa hal yang harus ditahu. Yang pertama, yang utama itu adalah batuk terus menerus. Kemudian gejala-gejalanya ya Dok. Gejala utama ya Dok. Gejala utamanya adalah batuk. Nah, batuknya itu ya sekitaran 2 minggu, baik dia diobati maupun tidak diobati, ya kita harus curigai ke arah TB. Kemudian ada lagi gejala tambahannya Kak ini. Gejala tambahannya itu yang kedua, dia sering demam-demam. Kemudian demamnya terutama malam hari dan kadang dia sampai meriang. Banyak kasus juga itu batuknya ada lendirnya berdarah, ada darah. Itu yang paling ditakutkan sebenarnya. Kemudian sesak kadang-kadang, dan yang utama penurunan berat badan secara drastis. Kalau misalnya seseorang dideteksi ya memiliki gejala yang dokter sebutkan tadi, apa sebenarnya yang harus dilakukan nih dan kemana? Betul. Kalau misalnya kita mengalami gejala tersebut, kemudian ada orang di sekitar kita yang mengalami gejala tersebut, ya kita arahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebenarnya ada puskesmas, puskesmas yang utama. Ada ke rumah sakit juga bisa. Kemudian kalau di desa-desa kita bisa arahkan ke kegiatan posyandu. Di posyandu itu kan ada pos lansia. Kemudian di poskesdes, karena semuanya sudah diberikan pengarahan untuk melakukan pendeteksian terhadap gejala-gejala seperti ini. Apa sebenarnya Dok bahaya dari TBC ini? Kan tadi kan terkadang orang misalnya ya mengalami batuk, tapi kan kadang-kadang biasa-biasa aja, menganggap batuk biasa aja, mungkin dia malu atau enggan atau bagaimana, nggak peduli lah. Kira-kira bisa dijelaskan apa sih sebenarnya bahaya TBC itu? TB kalau dianggap dia berbahaya memang ya, tapi dia dapat disembuhkan. Nah, bahayanya kalau kita telat untuk mengetahui bahwa kita TB, kita bisa menularkannya ke orang lain. Itu yang pertama. Bahaya kalau telat untuk didiagnosa atau diketahui penyakitnya. Nah, yang kedua, setelah pun kita mengetahui bahwa itu TB, kemudian telat dilakukan pengobatan, nah dia akan lebih parah. Tambah parah penyakitnya, yang batuknya awalnya hanya sesak-sesak biasa, kemudian dia akan meninggalkan sisa-sisa di dalam paru-parunya yang mengakibatkan keparahan. Jadi meskipun dia selesai pengobatan, maka akan tetap menimbulkan gejala sisa. Yang ketiga, beban ekonomi tentunya. Kalau misalnya orang batuk-batuk terus, lama-kelamaan akan drop, dia tidak masuk kerja lah, akhirnya pendapatannya akan berkurang. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya pun dia pengobatan, kemudian dia tidak patuh, yang paling ditakutkan adalah namanya resisten obat. Wah, ternyata banyak sekali ya dampaknya Dok ya, bukan hanya ke orangnya ya, tapi ada dampak ekonominya, dampak psikososialnya dan sebagainya. Nah, kira-kira pesan dokter, ini kan momentum TBD ya, kira-kira apa pesan dokter untuk masyarakat kita tentang TBC ini, harapan? Demi mencapai NTB, artinya kasus TB yang turun, kita sebagai masyarakat harus sadar
tentang gejalanya tadi. Setelah kita tahu gejalanya, anjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan harapannya juga untuk sektor-sektor di luar bidang kesehatan sekiranya terlibat di dalam proses ini, karena kalau dibebankan semuanya ke orang kesehatan, maka tidak akan selesai dan tidak akan tercapai yang namanya NTB sesuai dengan target. Iya, apalagi ini kan kolaborasi antara TB dan HIV ya dok ya, dua penyakit yang sangat berbahaya ini ya. Karena penyakitnya sudah berkolaborasi, maka seharusnya kita juga menanganinya itu harus berkolaborasi ya. Betul sekali. Ya, oke, teman sahabat podcast, mari kita akhiri TB ini dengan mengusung tema Yes We Can End TB. Semoga kita terbebas dari TB. Selamat memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.